Oke. Di mana halusnya ya? Tantangan. Boh. Humor. Kebalik dong, humor. Ini bukan sketsa. Saya kan mau coba. Siapa tahu Anta terlalu pernah di dalam penjara. Sedikit ribut. Cuman jokes bapak-bapak. Nah, orang gula, Pak. Dari semua anak stand up yang di-follow di IG, pilih satu yang sebenarnya pengen banget unfollow. Wah. Yang pengen sebenarnya Di unfollow. Ya. Libur dulu bikinnya. Iya, takutnya masih komedian. Ini takutnya gitu. Soalnya kan kita kalau baru nikah kan keluarga dia pasti segera punya momongan ya. Cepet. Kapan nih gini-gini lagi? Gua kalau jadi keluarganya dia, jangan cepet-cepet. Gimana yang kemarin? Jadi putus berapa? 3 tahun. Masa ngerusak CCTV 3 tahun yang bunuh 1,5 tahun doang? Aduh. Tapi kesini nggak? Ke lapas ini nggak? Oh, belum tahu. Ya kabar-kabarin lah kalau kesini ya. Iya. Oke. Ya. Oke, ya thank you. Wah, kacau nih. Nggak dipecat lagi. Udah menghilangkan nyawa 1,5 tahun doang. Apa yang terjadi dengan hukum di negara plus 62 ini? Mana ya Dani nih? Beres. Dari mana lu? Biasa, tugas dari KPLP. Apaan tugas apa? Nyekolahin anak baru. Oh, ada. Ada kasus penganiayaan. Hah? Yang mana? Ada. Gua sekolahin karena dia ngomongnya anak pejabat. Apalagi anak pejabat kita sikat. Apalagi pejabat pajak. Waduh. Yang biasanya meminta warga masyarakat untuk membayar pajak, tapi dianya sendiri begitu. tadi katanya pagi-pagi ini pas kita syuting bapaknya udah dipanggil KPK. Ya baguslah, diperiksa lah ya, biar kita tahu kebenaran seperti apa. Nah, itu dia. Tapi ya dipanggil doang belum tentu hasilnya. Ya, kita lihat lah. Ya, kita percayakan semuanya kepada KPK. Lah, jangan seujun terus sama KPK. Tapi KPK-nya juga ngincer buronan satu itu nggak dapat udah berapa tahun. Ya, mungkin lagi break. Ya. Terus anaknya gimana? Suruh sini lah. Kan gua udah sekolahin. Lah, terus? Lu udah lulus? Lu cepet amat. Ya, dianya pinter. Ada beda lagi masuknya. Oh, bagus ini. Lagi. Cocok udah Soalnya masuk. jangan diapa-apain ya. Kita kan baru kenal. Iya. Siapa juga yang mau ngapa-ngapain lu? Lihat muka lu aja udah jijik. Biasa katanya kalau anak baru suka di apa? Ditekan-tekan gitu. Salah. Enggak cuma anak baru, yang lama juga. Saya takut jadi ketularan gitu-gitu. Emang nggak pernah anak-anakan ya? Tenang. Yang penting mah jangan tegang, jangan dilawan. Lebih sakit. Waduh, jangan Pak. Nikmatin aja. Iya. Kamu anak baru ya? Saya anak baru Pak. Kasus apa? Ini Bapak lihatnya tajam banget ya. Saya mah lihatnya emang begini. Saya lihatnya lebih ke jijik. Lebih ke jijik ya. Kasus apa? Biasalah anak-anak sekarang kan lagi ngetren. Apa? Menggelapkan ini lato-lato. Kan kemarin waktu ada tiba-tiba ada lampu tiba-tiba terang, saya ada apa Tes. CU Cek urin. Narkoba positif. positif Narkoba. diabetes. Positif diabetes masuk penjara sekarang. Malah nyusahin kita. Malah nyusahin kita lu di penjara. Makanya jangan kebanyakan mengkonsumsi gula. Iya, kan saya niatnya tadinya mau jadi sugar daddy Pak. Iya, benar. Sugar daddy itu bukan karena daddy. Bukan bapak-bapak diabetes, sugar daddy itu, Bos. Iya. Jadi secara tidak langsung sebenarnya gula lebih bahaya dari narkoba ya. Iya Pak, bahaya gula. Jadi lebih pilih narkoba atau gula? Pilih gula deh. Gula ya. Aman ya. Narkoba nggak aman. Siapa namanya? Kenalan dulu. Oh iya, saya nama asli atau nama panggung? Aduh. Nama pas jadi terapis.
Kalau Terserah nama iya, lo. Saya biasa dipanggil Beb sih. Oh, Beb. Iya, Iya, bisa ya ada yang manggil Beb ya. Tapi biasa kalau kenalan sama kayak tadi terapis bilangnya namanya siapa? Hah? Kalau kenalan sama terapis Biasa kan Joni. Oke, lu gini aja. Di sini lu nggak akan diapa-apain sama kita. Yang penting lu nurut aja sama Iya, kita. saya nurut, Pak. ya. Saya Nurut. aman nih. Itu Bener menurut ya. hukumannya udah nggak usah terlalu sedih, jalanin aja lah. Nikmatin aja udah. Ya, paling diabetes mah berapa lama lah. Iya, saya hukuman diabetes katanya sih cuman 3 jam sih. Numpang pipis dong. Itu ngecapain register ya kayak gitu. Iya, iya. Nyata 3 jam pulang. Bapak nih baru kenal udah ngajak main sulap. Ini Jadi apa ayo? Dibantu ayo. kita mau nyokolain lu dulu ya, biar lo di sini nggak terlalu jumawa gitu. Jangan ketawa. Nggak ada bedanya lu nangis sama ketawa. Kenapa nangis? Kita baru kenal. Abang mau nyekolahin aku. Bapak saya aja nggak biayai sekolah saya, Pak. Ya Allah. Bukan itu sekolahnya. Jadi? Ini sekolahnya beda. Sekolahnya adalah kita harus bikin lu itu bisa berada di sini. Bukan kita ngasih beasiswa. Ya ngapain kita ngasih beasiswa sama lu, mending buat bebas. Iya. Emang bapak lu nggak nyokolain lu? Nyekolahin, Pak. Cuman kan uangnya dimakan. Oh, Iya. iya. Tapi kalau dilihat-lihat ini ya, coba mereka berdua kalau dilihat tuh kayak pernah satu frame di sketsa apa gitu ya? Ari Untung. Erwin ya? Saya udah bungkus ya. Saya udah bungkus. Saya udah Oke, Be. bungkus. Kita akan sekolahin. Ini ada Oke. T, ada P. Kau pilih ya. Ini Oke. aku nggak ini. Iya. Jadi kalau P pertanyaan, lu harus jawab pertanyaan yang ada di sini. Kalau T, Tantangan. oh tantangan. Iya. Oke. Siap? Kau pilih di tangan kanan apa tangan kiri nih? Tangan kanan. T. Tantangan. Silakan ambil. Untung T-nya 1, kalau T-nya 2? Jadi memen. Halus ya. Halus ya. Iya. Oke. Di mana halusnya ya? Tantangan. Boh. Humor. Kebalik dong, humor. Ini bukan sketsa. Saya kan mau coba. Siapa tahu. Anta terlalu pernah di dalam penjara. Iya. Dikit ribut. Tadi saya sedikit ribut. Cuman jokes bapak-bapak. Nah, orang gula, Pak. Bikin ramalan zodiak ala peri. Wah, Nah, ini nih. kau kan itu identik. Agak sulit. Kang Jajang, ininya apa? Zodiaknya? Zodiaknya saya Capricorn. Capricorn. Oke. Coba ramal Capricorn. Gua backsound-nya ya. Oke. Teng 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 teng. Capricorn. Teng 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 teng. Asmara. Teng teng teng. Capricorn ini adalah orang yang tidak mau terlalu terburu-buru dalam memilih cinta. Karena dia berprinsip cinta akan datang di waktu yang tepat. Tepat ketika dia berumur 80 tahun. Itu asmara. Jangan banyak-banyak. Itu tapi salah satu konten dia yang paling ini di masyarakat tuh viral banget. Paling Iya, viral, iya. betul. Kapan terakhir bikin? Udah lama nggak bikin ya? Setahun yang lalu lah. Kenapa? Anak udah mulai request jijik gitu ya? Karena memang susah bikinnya. Dia Kan- mikir banget ya iya. kan, lu mah paling males mikir. Betul. Karena orang saking pengennya dibully itu kan sebenarnya aku bukan ngeramal, lebih ngebully. Iya, Kan? bener. Kadang-kadang umurmu 2 kalender lagi kan gitu kan. Kadang-kadang kalau aku ngeramal kan orang request, "Bang, besok minggu depan Gemini ya." Begitu aku ramal Gemini, nggak sesuai ekspektasi mereka marah. Serius? "Bang, kok yang ini kurang kejam sih?" gitu. Oh, malah mereka mengharapkan Yang kejam lebih ya. kejam, Bang, ini mah biasa, kurang sadis gitu. Jadi kayaknya sekarang komedi ini trennya dark kayaknya, Iya, iya, kan? iya, iya. Tren kalau dark sedikit kayaknya rebel gitu. Iya, iya. Iya. Kalau yang biasa tuh nggak diterima. Iya, nggak padahal diterima. kan aku kan memang personalnya yang politik, yang kelas kan, kayak Panji, kayak gitu-gitu. Makanya nggak masuk. Iya. Baik betul di mana? Baik betul di mana?
Gue lagi searching di otak konten yang mana dia. Tapi ada nggak Bek, ketika lu ngeramal ya umur orang 2 kalender lagi, terus beneran orangnya meninggal? Ada nggak? Kayaknya ada. Tapi dia mau komen udah nggak bisa Nggak ya. bisa, Bisa. betul. Iya. Dia main di akhirat tuh. Aduh, bener sih, Gara-gara Babe aku nih. percaya nih. Takutnya. Tapi bikin lagi lah, itu menghibur masyarakat lah itu. Waduh, itulah aku yang itu kan apa Pak? Kenapa? Nampak-nampak tetek kan. Oh iya udah, sekarang Iya. udah sejak pulang umroh kan Semenjak Babe udah dulu kan mulai aku kan menutup udah- aurat. Kenapa semenjak hijau? Enggak dong. Oke lagi, kanan kiri. Kalau tadi kanan, berarti sekarang kiri. Ketebak banget. T lagi. Lah, Cemana bisa ini? Bapak sudah hapalin ini tantangan. Kalau mau di depan dong. Oke, nanti Kalau habis mau di ini. depan. Habis ini. Aduh. Bintang tamu suzon semua, sama gua dan. Salah. Masa udah hijrah suhujon? Enggak lah, itu Malu bukan sama hijab. hijab nih kan. Wah, ini bukan hijab, kupluk. SNI nggak? Spill tab search Instagram terakhir. Nah, coba mana? Spill ini apa artinya? Oh, Babe itu dia emang bukan jago di Inggris, lebih ke Iya. ini kan Mandarin ya, Be ya kalau Mandarin sama Arab sih. Oh, coba kalau bahasa Mandarinnya, aku nggak mau kamu sentuh. Gitu. Xiaomi? Oh, pendek ya. Kan jarang ada yang menyentuh tuh. Iya. Aku mau ambil wudhu bahasa Arabnya. Hah? Ambil wudhu. Iya. Saya ambil wudhu, bahasa nanti takutnya doa. Ya kan? Kau juga kenapa ke Arab sih? Kan saya nggak expert disuruh. Saya nggak kirain. Ini spill tuh Iya. kita ngeliat lu searching di Instagramnya terakhir apa? Iya, kau Handphone search lu. apa di Instagram terakhir? Coba. Wah, anjir, Ini siapa nih. ini? Ah. Sebentar, tampang kok kriminal, kenapa ininya ungu? Oh, Kenjo mahal dan. Ini Kenjo KW. Langsung kau. Kenjo KW gitu. Oh iya, biar nggak kelihatan sama orang pajak ya. Betul, habis ini kan, habis ini. Jangan Di kayak Jenderal itu Instagram. bilang jamnya Instagram. Richard Mal bilangnya KW dan. Saya deg-degan ini Pak, terakhirnya apa nih? Coba lihat searching. Ngeliatnya gimana? Itu, Gini. detik ini ya, Ya, klik ini. ini ya. Nah. Nah, Hmm. lihat apa ini? Oh, obat diet. Oh, apa? Oh diet. iya, find the hour balance. Iya, Itu apa? Obat diet. Obat diet. Coba ini kasih kamera Nih, dulu, ini, kasih nih. kamera. Itu mana? Ah, ini. Obat diet. Kalau itu aman, kalau Bisa search. ngiklan nih. Oh iya, kok brand ambassador-nya? Enggak, Oh, Oh, belum ada yang brand ambassador obat diet? belum ada. Yang mana ada yang mau? Tapi yang pakai foto aku banyak. Serius pakai Iya, banyak foto Before aku. ya? Iya. Oh. Terus nggak lu ini, nggak lu apa? Mau ku Tuntut lah atau gimana gitu? Iya, mau tuntut gimana kan harus pakai pengacara-pengacara lagi. Ngeluarin kan? duit Iya, lagi, ngeluarin duit ribet. lagi. Iya sih. Gak apa-apa lah buat berkah buat orang yang lain ya. Enggak juga, jangan Pak. Dia pakai foto-foto aku kan orang kalau pakai foto aku kan jadi banyak yang terinspirasi kan. Iya benar. Kan Langsung. lu atur berat badan berapa? Berat badan kemarin hampir 100. Sekarang udah 73. Dalam waktu Kemarin 3 bulan aja. fighting ya. Iya. Cepet banget ya. Ya dibantu gini juga lah. Apa tuh? Foto. Enggak. Ke dokter. Karena ada suntiknya juga. Oh, Suntik jadi perut. pakai suntikan juga. Iya. Oh, berapa duit tuh? Kalau Lumayan ya? pertama aku tuh 50 juta lah. Hah? Sebulan. Habisnya. Karena aku PPIP. PPIP itu apa? PPIP. Pipi kanan, pipi kiri. Bukan. PPIP itu. PPIP itu kita nggak ngantri lah. Oh. Jadi datang tuh udah tinggal udah langsung Dokter tuh yang datang? dokter langsung mau langsung balik aja nggak langsung di sorry bukan yang itu ya. Saya kok bahas ya. Kenapa gini? Kenapa Kok gini? saya bahas ini? Kenapa gini? Kok langsung suruh balik? Iya. Suruh balik. Maksudnya nggak, itu dokternya dokter paling fungkai lah di Indonesia. Oh, Funky, Funky. Rame di sana. Ya. Kau tahu dari mana itu? Satu Rekomendasi? rame. Oh enggak, si itu kan di situ, si Ipan. Ipan siapa? Ipan Gunawan. Oh, Ivan Ivan Gunawan kan di situ, makanya kurus. Oh, kau ikut dia. Si Amin kan juga tuh.
Aming di situ. Aming kan kurus tuh. Emang dia dulu segitu. Emang dia dulu segitu dia. Terus Gak semua orang urusan ke dokter itu dong. Yono Bakri juga kalau gitu. Oh, berarti lu sebenarnya bukan karena suntikannya. Jadi 50 juta. Ya, gara-gara itu. itu salah satu sugesnya mungkin. Oh. Karena mahal, jadi kita mau melanggar pantangannya, jadi duitnya udah keluar banyak. Oh iya benar. Kayak gitu. Ya. Jadi sebenarnya Main sikis dia. main psikis. Main sikis. Serangan sikis ya. sikis. Iya sih. Mainnya. Karena emang benar kata orang, diet itu yang diatur sebenarnya sikisnya. Sikisnya. Kita udah bayar mahal sampai 50 juta sebulan, masa rugi kan? Berarti sebenarnya yang disuntikin itu bukan obat sebenarnya. Bukan, dana umat. 3 bulan gokil. Rencana masih mau turun lagi? Masih lah. Berapa target lu berapa, Be? Sekitar 18 kilo lah. Aduh, kenapa dapat? Sama Rojo Lele kau kalah berat. Rojo Lele 25 kilo. Enggak, maksudnya kira-kira 10 kilo atau 15 Enggak, lu kilo. tinggi badan berapa? Tinggi badan 163. Oh, idealnya berarti 50-an. Iya, 50-an. 53. Makanya sekitar 18 kilo lagi bisa lah. Coba lu botakin, mungkin pengaruh dari rambut Iya. itu beratnya kali. Aku pernah sempat botain, Pak, ini. Terus? Ini rambutnya aja yang besar. Kepalanya segini. Lebih ke tetelan ya. Nih sudah apa? Di depan nih, pilih. Oke. Sini deh. Tantangan emang dua-dua. Mana? Oh, iya ya? Sujon kali. Apa mau tuker P aja? Jangan sedih kau, P juga. Ya udahlah, Ti aja. Ikuti permainan aja ya Ya, kan. ikutin aja lah, kan pengen cash. Bapak buka lagi di sini. Spill lagi nih. Iya. Baca. Spill siapa yang video call terakhir di WA? Ya, video call terakhir di WA ya jelas Bapak dong, enggak ya? Oh enggak dong, Oh, kita nggak enggak, video enggak. call. Nggak ada, coba dicek. Coba buka WA-nya. Bapak tuh kalau main-main kayak gini, mainnya jam 5 subuh. Kenapa? Itu pasti ketahuan siapa yang video call. Biasa kita video call tengah malam. Kalau udah segini ya sudah di-clear. Sudah aman. Pantesan aman ya, Be. Aman. Kita tuh tunggu yang lain pada tidur. Video call dong, baru bukan video Instagram call. dong. Oh iya, video call. WhatsApp. Terus, bukan. Nih, Coba. ini udah. Panggilan. Ya itu panggilannya Panggilan. video, yang gambar video. Kayak mana gambar video? Ada gambar kameranya. Oh ini, Adnan. Oh, ini anak budak konten. Anak budak konten. Kenapa Karyawan. video callan sama Adnan? Oh, belum pernah lihat Adnan. Adnan. Buyung Nasution? Bukan. Stand up ini dulu kalau kan enak baru. video call sama anaknya. Oh iya, anaknya Fangka. Fangka. Bukan. Siapa sih? Yang Felix Sion siapa? Ya. Anaknya Velove itu. Velove itu bapaknya Siapa? ini. Kan pengacara, bukan Buyung Anan ya? Hot Mas Bukan Bulung Anan Buyung ya? beda bukan. Aku- Oce Kaligi. Oh, Oce Kaligi, beda, Oce beda, Kaligi, beda. beda. Oce Kalix pernah mampir ke sini? Belum. Oh, belum ya? Belum. Tapi dia udah bebas kan ya? Boleh tuh. Oh iya. Iya. Betul. Ngapain ngobrol sama Cek lagi? Ini Sama anak- anak. Itu ya ke Adnan ya tadi. Ke Adnan, budak konten ya, Adnan. aman lah ya. Masa nggak pernah? Video call sama Adnan? Iya. Ngapain? Lo nggak tahuin dia sekarang? Emang kenapa? Wah, dia terakhir kan buka baju. Oh iya. Gede juga. Cewek juga. Gendut Pak sekarang. Oh. Dua kali lagi. Ya. Sini deh. Akhirnya B. Oke. Dari semua anak stand up yang di-follow di IG, pilih satu yang sebenarnya pengen banget unfollow. Wah. Yang pengen sebenarnya Di unfollow. di-unfollow. Ya. Di luar kami berdua lah ya, karena kan Iya. gampang. Kau cari zaman kami berdua dari luar kami berdua. Kok kan baru follow aku anjing? Iya, baru aku. Baru follow dia. Baru. Syuting bar. Fight. Siapa? Yang Satu anak paling- stand up yang lo follow. Yang paling aku pengen unfollow siapa ya? Anak stand up. Dari hati. Dari hati. dari semua anak stand up yang di follow di IG. Siapa Pilih yang satu yang sebenarnya pengen banget unfollow. Aku pengen kali unfollow dia. Di IG ya? Iya. Sebutin aja namanya. Siapa ya? Kira-kira ya. Panji. Aku.
Kenapa kok tiba-tiba sesat? Jangan kau tipu kami kriminal ini ya. Kami tahu. Kami tahu. Ya. Kenapa tiba-tiba Kotak-kotak busuk orang-orang menghindari ini, tahu kami. tiba-tiba mules? Siapa ya? Nggak ada, Pak. Ada. Katanya lu sebel sama satu orang. Tapi emang Babe itu orangnya santai orangnya. Jadi Iya. kalau ada masalah apapun dia nggak terlalu ikut-ikutan. Enggak, karena aku kan berkonten. Iya. Jadi aku butuh referensi banyak anak stand up. Karena yang lucu-lucu konten anak-anak stand up. Ya, benar. Kan banyak yang nggak lucu juga, pasti ada yang postingannya nyebelin kan? Minimal kalau nggak lucu bisa jadi bahan juga gitu. Oh, bahan biar burian. lucu lu lebih tebel. Iya, maksudnya- adanya dia ya. Jadi percaya diri gitu. Wah, masih lucuan kita. Siapa jadi? Karena Pilih satu anak-anak nama. stand up sekarang kan berkomedi Iya, semua. Betul, Komedi betul. semua. Berkonten semua Berkonten sekarang semua. Jadi siapa ya nggak berkonten? Ada nggak? Nggak ada kayaknya. Oke, kalau nggak ada nggak apa-apa. Kalau nggak ada. Siapa ada yang ya? lu ada ya? Cari aman. Memang nggak ada. Siapa ya? Radit. Kalau mau rating sih Radit ya. Kalau mau rating Radit ya. Iya, Radit aja. Iya, iya, Ya udah iya. Radit aja ya. Radit aja deh. Radit aja, oke. Iya. Oh, nanti bisa jadi thumbnail ya. Iya, Babe Babe. pengen unfollow Raditya Dika. Betul. Iya. Alasannya apa, Be? Hah? Alasannya apa, Be? Nggak suka nengok ini Apa? itunya. Gak suka nengok kesuksesannya ya. Sukses sekali ya. Terakhir. Hartanya banyak. Terakhir. Tadi kan dari terus ke sini terus kan. Sini dong. T lagi. T lagi. Emang T lagi. T lagi. Oke. Spill tab search YouTube. Nah, ini nih. Ini nih. Kita bisa dibohongin ini. Kalau dia masih dulu di Kalibata kayaknya Gak berani dia nge-spill kalau masih di Kalimantan. Oh, aku baru bikin konten. Oh, iya. Konten TikTok. Kenapa dia takut? Dia kayak inget dulu. Apa ya? Aku baru bikin konten TikTok, jadi perlu lagu itu. Oh iya. Oke. Tuh. Search-nya dong, search enggak di search. Ini lah dia. Enggak, itu dia udah kau ke- home-nya. Search tuh di Udah situ. pasti search-nya. Apa? Coba dan ambil. Coba nih, DJ bener. DJ. DJ Asmara Asmara Kaligrasi. Oh. Asmara terkalibrasi. Tapi lu udah hafal? Udah, Coba dong. Bisa dong. Semangat yang terkalibrasi. Bisa, Pak. Bisa ya? Bisa. Oh, belum tayang tapi video. Enggak, sebenarnya aku nggak ngeliatin jogetnya. Ngambil lagunya. Penyanyinya. Oh, iya. buat Fani apa? ya. Buat penyanyi. apa? Enggak, suaranya bagus. Suaranya doang. Tapi dibalas nggak? Kemarin kau mention dia kan itu? Dibales lah. Wih. Itu kan strategi biar di fallback. Udah di fallback. Udah di fallback. Fighting enak ya. Tapi konten apa yang mau lu bikin yang baru? Ya itu tadi Adnan, ada udah tayang di itu juga di IG. Yang di belakang. Jadi dia belakang lagi main yang di main. belakang yang joget si Adnan sama Cak Men. Iya, yang Adnan kemana-mana. Iya. Lihat kan? Iya, itu. iya. Oke, Begitu-begitu ya konten Babe ya. Iya ya, Konten tapi TikTok. meledak ya. Meledak. Luar biasa, bersyukur banget ya, Be ya. Alhamdulillah. Dan gimana cara milih yang emang jijik-jijik semua kayak gitu? Ya itu tadi lah gunanya kreatif kan. Kita Oh. perdayakan orang biar dia yang berpikir gitu. Kita yang bayarin pajaknya. Karena kan syuting sama Babe nih, syuting sketch aja. Dia datang, kita yang ngobrol nih. Oke. Aku harus ngapain? gitu doang. Udah Babe gini aja udah lucu. Karena dia mau ngapain juga udah lucu. Bukan, karena memang nggak bisa berpikir aja. Nggak Pokoknya bisa buka lah berpikir, kali-kali susah. tutupnya itu. Tapi kau udah pernah acting serius belum sih? Maksudnya film apa series yang benar-benar kau nggak ada komedinya? Pernah lah. Yang mana? Acting serius ada aku acting Sepanjang serius. film gitu? Ada. Nggak ada komedi? Nggak ada. Apa? Yang ini aja aku serius. Yang terakhir, oh tapi belum sempet tayang. Jadi babi ngepet. Itu aku. Itu kamu serius nggak jadi pernah- babi kau? Serius itu jadi babi? Enggak, memang Elunya serius di situ. Serius. Lu sebagai jadi babinya lah. Masa jadi anak mudanya. ya enggak maksudnya sebagai orang yang ngepet ya. Jadi ngepetnya. Tapi apa ya? Tipikalnya tuh memang serem lah. Oh, Memang oke. betul-betul yang bukan ngelawak. Oh, belum tayang tapi itu? Waktu promo seminggu kemudian habis itu langsung ini Covid. Lagi promo mau jalan tuh. Seminggu lagi tayang. Astaga. Berarti masih di hold Sama sampai sekarang? Viko, Iya. sama Anyun. Oh, masih di hold sampai sekarang berarti? Masih di hold sampai sekarang. Oh, keren banget. Pengalaman paling ini berarti ya lu ngepet jadi babi ya. Dulu kan lu pernah ngepet juga tapi jadi apa? Yang mana? Yang dulu tuh. Lu ngepet jadi apa?
Yang mana Babe? Tolong dong, kalian perasaan tuh sketsa nih, kenapa nggak tektok sih? Nggak, saya kira betulan. Saya kira nih arahnya mau ke ngepet ini. Apa? Oh enggak, sorry itu cepet ya. Ya terus. Udah, Oh, ya. ya. Di sekolahan udah oke. Mm-mm. Kau bisa lah diterima. Bisa. Tapi nggak sah kalau ada Babe baru masuk sini nggak kita roasting dulu Oke. orang ini. Ya. Oh, oke. Ya kan? Kita coba roasting lo ya. Wah, gokil. Oke. Wah, sama siapa nih mau di roasting? Kau duduk aja, nggak apa-apa. duduk. Kau doang yang di roasting. Kau Kirain doang aku yang di roasting aku sendiri. Iya dong. Babe Cabita, tepuk tangan dulu untuk Babe Cabita ya. Babe Cabita ini menurut saya dia adalah the real comedian Indonesia. Boleh tepuk tangan? Tepuk tangan dong, tepuk tangan, tepuk tangan, tepuk tangan. Karena syarat-syarat menjadi seorang komedian di Indonesia semuanya Babe punya. Wis, Yang pertama lucu, lucu banget. sudah pasti. Yang kedua, komedian Indonesia biasanya pinter nyari istri. Istrinya cantik. Ini ya. fotonya. Set. Dan istrinya juga pinter nyari duit ya lewat Babe ya. Yang ketiga, biasanya komedian itu apapun bisa menjadi komedi. Bahkan terakhir anaknya masuk kolam, kecebur kolam, dijadiin konten komedi. Sorry ya Benny ya. Kalau anak masuk kolam itu bukan komedi. Kecuali anak masuk partai itu baru komedi. Habis itu dipilih jadi ketum tanpa lewat kongres. Tapi bener Dan, Babe ini adalah stand up comedian yang memang udah level jadi artis. Wih. Tapi lu tahu nggak? Babe adalah dulu orang komika pertama yang berani ngajak anak komunitas untuk kerja sama dia. Benar banget. Jadi tim kreatif. Di saat yang lain komika-komika belum berani Dan. Babe pertama kali ngajak yang namanya Rido Brado. Iya. Dari stand up Medan, sama-sama dari stand up Medan ya, Be? ya? Iya. Diangkat jadi karyawan, digaji. Wow. Merintis barang sampai ada sekarang besar sekali. Iya. Kabar terbaru Rido Brado sekarang udah nggak di Babe. Segampang itu ngebuang teman. Lupa teman yang membangun dari bareng dari awal. Bukan begitu. Jangan sujan dulu. Jangan sujan dulu kan siapa tahu Rido punya tujuan yang lain ya. Betul. Tapi yang jelas Babe sekarang berhasil dengan program dietnya. Dari 100 sampai 77. Jadi dia punya program dietnya yang pertama adalah mengurangi gula. Betul. Makanan dan minuman Betul, yang ada gulanya ya. Be? Betul. Yang kedua mengurangi kolesterol. Ya. Yang ketiga mengurangi karyawan. Tapi bener Dan, tapi bener apa dia udah sukses. Tapi lu bilang apa dietnya apa tadi yang pertama? Mengurangi gula. Salah. Gue tahu tip dietnya dia. Yang pertama ngurangin darah bukan. Mengurangi kolesterol. Bukan. Apa dong? Diet Babe itu sukses turun dalam waktu singkat itu karena satu. Apa tuh? Bisnisnya banyak yang bangkrut. Itu benar ya, Be? Itu fakta. Itu fakta. Kalau Jadi sobat baca, jika Anda ingin diet yang sukses adalah bisnis bangkrut dan bayar dietnya mahal. betul. Kenapa? Sempatin masih ada kan? Masih ada. Berapa outlet lagi? Kalau nggak salah 3 ya. Tiga ya? Dari berapa? 13 kalau nggak salah. Dari 13 tinggal 3. Iya. Yang masih buka di mana aja? Kemanggisan ya? Enggak. Di Jakarta tinggal 1 doang. Di mana? Di Pondok Pinang. Oh, yang pertama kali. Enggak, yang pertama kali sudah tutup induknya. Di Pondok Pinang kan? Iya, bukan? Pondok Pinang. Yang pertama di Pondok Pinang itu? Iya. Oh, ya. Yang Terus? di Pondok Pinang. Yang kedua? Terus yang kedua kalau nggak salah di Surabaya. Oh, kok kalau nggak salah kan bisnis kawin. Enggak, iya lupa maksudnya yang mana yang masih bertahan Oke. aku lupa. Kalau nggak salah di Surabaya, itu pun di Surabaya karena dia di saat lain udah mau bangkrut, dia baru buka. Jadi kan nggak Jadi belum. Nggak mungkin langsung bangkrut. di saat orang lain baru tutup, dia telat informasi. Buka. Lah, yang lain udah lanjut buka dia. Yang tiga? Yang 3 itu di mana ya? Aduh lupa aku. Pokoknya cuma 3 lah. Ada lagi. Segitu dia tidak pedulinya ya dengan bisnisnya. Tapi aku belum pernah nyobain loh, sumpah. Wah, Parah lu. Emang pernah? Belum. Wah, Belum pernah aku asli. belum pernah. Iya, Enggak. jauh-jauh Bukanya kali datang Be. tapi. Tapi yang lain bisnis teman-teman yang lain enggak Bebek Caro,
Belum Iya, juga. oh, sih. Muslim, Udah, Muslim. udah nyoba. Lu udah Muslim? Udah. Dikirimin kan, dia satu manajemen, aku kan jauh di Salembang. Ya orang-orang kan udah lupa sama dia. Iya. Aku udah gak dianggap kan di komunitas. Terus bisnis apa lagi selain tempat ini? Dulu sempat sepatu ya. Sepatu juga. Sepatu berapa lama, Be? Sepatu itu setahun lah. Iya, setahun. Setahun itu udah nyetak 2 kali produksi lah. 2 kali Lumayan. produksi ya? Wih, fighting lah kalau udah 2 kali. Lumayan. Untung tapi. Untung lumayan. Oh, jadi lu mah tipikal orang yang untung udah bungkus gitu. Enggak, Pak. Kalau definisi untung kan untung 5.000, 10.000 kan untung juga. Kalau dalam waktu 1 tahun untungnya cuma 200.000, iya, enggak. Iya, untung juga ya. Iya, ibaratnya kita jual, kenapa cuma 1 tahun cuman sekali bikin itu kan paling cuma 15 pasang. Oh. Kecil-kecilan dari Cibaduyut dulu. Iya, benar. Misalnya bikin 20 pasang dulu. Itu ngabisinnya mungkin 6 bulan. Makanya cuma apa ya, lebih ke lifestyle aja, mengisi waktu luang lah. Benar nggak sih? Sangat luang ya. Iya, mengisi waktu luang. Ada kesempatan juga, lifestyle aja lah. biar orang nanya lu punya usaha. Iya, Ada. biar bisa masuk HIPMI tapi nggak ada yang nawarin. Ya mana nawarin untungnya segitu. Eksekutif muda. Kau masuk IMI, kau segen nanti. Gimana udah berapa juta itu omset ya apa bikin sepatu udah berapa juta pasang? Oh iya. Kau jawabnya? Ya, juta juga kan. iya. Modalnya kan 3 juta. Modalnya 3 juta. Gitu. Terus yang terbaru sempat kau coffee shop ya, Medan? Kopi shop ini berjalan alhamdulillah. Yang kopi shop bagus nih. Mudah-mudahan lancar nih ya. Lancar Di ini Medan kayaknya ya. ada peluang oke lah ini. Oke, Di Bang. Medan. Di Medan. Udah nggak usah buka-buka cabang lah, fokus aja. Iya, fokus di situ. Ah iya, namanya apa? Yang di Medan itu T6, T sama 6, T6. Wih, bahasa Inggris ya? Jalan tenis nomor 6. Oh, dari situ. Simple plan. Simple plan. Simple plan aja. Simple plan aja. Sesuai dengan nama jalan aja. Iya. Ya. Nggak banyak mikir ya. Simple plan. Gampang diinget jadinya. Buat sobat baca yang ini nonton di Medan atau akan rencana ke Medan, main ke Coffee Shop Babe di T6. T6. Ada promo apa, Be? Itu ada promo pagi-pagi happy. Gimana tuh nonton tren? nonton Pagi-pagi bareng. happy itu maksudnya paket cuma 35.000 udah dapat nasi goreng sama minuman. Wih, Tapi murah. dari jam sekian sampai jam sekian gitu lah. Oh, itu. Iya, dari cuma nasi goreng, 1 nasi goreng itu sama es teh manis misalnya. Kalau dia ngabisinnya lewat jam itu gimana tuh? Mana? Kalau ngabisinnya lewat jam Denda. Oh, kena denda ya? Denda. Berapa? Dendanya sesuai dengan jumlah US tahun ini. Oh, Agak Mana susah ada orang kan? Tapi itulah Babe, Iya. seorang gue kenal Babe dari Suci 3 dan bareng dari zaman Suci 3. Oh, sebelum Suci 3 ya, Be, Jack Prince ya? Jack Frame. Jack Prince, betul, ya, Jack Prince. Jack Frame. Masih dengan temannya waktu itu yang sekarang sudah tidak berteman lagi. Oh, masih berteman kita. Karena ada satu yang sudah tidak berteman. Siapa? Yang itu, Yang mana? yang dokter. Oh, sudah. Oh, sudah berteman lagi. Oh, alhamdulillah. Terakhir dia ngendorse aku ke rumah sakit. Karena tahu dia aku ada peluang sakit terus kan. Dia sekarang sudah jadi manajer perusahaan rumah sakit terbesar, salah satu yang Oh, terbesar di diterima Medan. lagi dia. Karena punya keluarganya. Oh, udah baik ya hubungannya? Udah baik, udah baik. Syukurlah. Udah Tapi baik. udah diterima komunitas lagi belum dia? Medan sudah. Oh, Medan sudah. sudah. Oh, Ya, baik lah, ya, baik. Jauh, udah lah, nggak usah gimana. Diterima komunitas atau tidak, kau pun kan belum bisa diterima di komunitas. Tapi Babe ini dulu termasuk orang yang pacaran dari zaman merintis karir. Betul. Nggak lama, tahun berapa kau merit? 2017. 2017. Dan udah sekarang udah punya 2 anak. Betul. Berarti kau nggak menganut child free ya? Child free itu apa? Child free itu child, anak, anak, free, free, gratis. gratis. Jadi anak gratis ada di Shopee. Aku ya kalau anak gratis sih kalau ada yang mau ngasih ya nggak masalah. Oh, mau jadi orang tua angkat. Iya. Ya kalau bisa kita udah makin banyak nanti yang dititipin ke kita, kita bisa buka yayasan misalnya apa namanya?
penonton bayaran. Asmara terkelabui ribut. Bukan asrama yatim piatu. Oh, bukan asrama terkalibrasi. Potensi dong. Bukan anak-anaknya suruh joget ini. Asrama telah terkalibrasi. Sebelumnya sorry. Gue buat sobat baca yang lagi nonton jangan lupa untuk download aplikasi kita. Apps kita udah ada di kuatbaca.com, itu udah ada di App Store dan juga Play Store. Dan jangan lupa juga follow Instagram dan juga TikTok kita di kuatbaca.com dan juga The Jail Official. Dan ada salah satu kontennya menurut saya menarik banget karena di situ satu permasalahan di bedahnya itu dalam banget gitu. Nah, betul. Yaitu tambang data yang akan kita bahas kali ini bareng Babe Cabita. Tentang child free tadi. Tentang child free Dan tadi. kemarin heboh kan, ada yang kita Saf itu kan dia bilang, aku nggak mau, intinya nggak mau punya anak lah katanya. Penyebabnya tuh alasan pertama kebanyakan karena dia takut nggak bisa jadi orang tua yang baik. Kau dulu sempat ngalamin gitu nggak? Aku malah takut nggak punya anak. Oh iya. Kalau aku ya. Karena kan aku, kemarin kan, bapak nggak nonton stand up saya yang terakhir ya. Oh, yang pas sama ngeri-ngeri sedap itu ya? Iya. Iya, nggak nonton. Itu aku bahas tentang sperma. Jadi aku tuh dulu waktu aku awal nikah baru-baru sebulan nikah, itu dapat premisnya gitulah ceritanya. Aku kan gula, jadi rutin lah ngecek ke lab. Nah, pas ngecek ke lab, tiba-tiba bapak katanya baru nikah ya, nengok data kan baru menikah, kita ada promo gratis cek sperma. Kalau misalnya bayar 500.000 lumayan kan. Iya. Akhirnya aku ambil. Nah, pas diambil rupanya dicek sperma aku jelek hasilnya. Nggak cuman kau ya, sampai ke sperma juga jelek ya. Dia pakai mikroskop aja. Ma, ada babe lagi di dalam Sama sini. dia ngomong, Pak. Langsung yang ngecek dia. langsung. Di kondisi sperma lu nggak bagus berarti. Sperma itu Jumlahnya dikit atau apanya? 3%. Kualitas. Hah? Oh, Cuma jumlahnya. 3%. Oh, iya. Yang seharusnya seharusnya itu minimal kalau nggak salah 60 apa ya? 60 apa 50. jelek banget. Jelek banget. Berarti emang Sperma kayak yang kilometer bagus. kau tinggi ya sebelum merit ya, kilometer kebuang sperma. Wah, nggak tahu lah tuh. Mungkin gaya hidup kan. Iya, Pak. Iya, Kan gaya hidup aku hedon dulu. Aku tahu lah. Sperma kita itu yang bagus, yang normal tuh kan jalannya lurus kalau di mikroskop. Iya gitu. Kalau aku di tempat aja, gini-gini aja. Dia nggak kemana-mana. Nggak kemana-mana. Santai ya? Santai. Ada yang rokok ambil. Iya, Pak. Slow ya. Slow. Dari situ aku langsung, waduh, aku kayaknya nggak bisa punya anak nih. Langsung kepikiran, keringat dingin. Akhirnya aku jadi kayak narkoba. Diam-diam berobat, diam-diam make di rumah supaya istri nggak tahu. Make apa? Pakai obat penyembuhan. Kirain Pakai kau. narkoba. Kaget aku. Tapi make diam-diam. pakainya diam-diam. Iya, karena takut misalnya istri lagi nggak ada nih, sembunyiin di bawah, misalnya di bawah baju-baju atau selipin, lagi nggak ada, potek, minum. Jadi kayak Pakai takut ketahuan, misalnya dia nanti, aduh panik aku, dia obat apa nih gitu. Oh, tungguin obat pusing, padahal obat buat sperma. Iya. Kenapa nggak kau bilang? Ya kenapa kau harus Kan takut kan? shock, kita baru nikah, masa aku bilang, yang aku coba bos, baru nikah kan kita baru Iya, bener. lagi indah-indahnya, tiba-tiba yang Mohon maaf nih, spermanya cuma 3%. Ini udah dicek sperma aku moles. takut lah. Lebih takut karena takutnya istrinya babe. Kau juga belum ada hasil, nggak usah kita bikin-bikin kan gitu Iya. kan. Libur dulu bikinnya. Iya, takutnya masih komedia. Iya, takutnya gitu. Soalnya kan kita kalau baru nikah kan keluarga dia pasti segera punya momongan ya. Iya, Cepet iya. deh. Kapan nih gini-gini lagi? Gua kalau jadi keluarganya dia, jangan cepet-cepet punya anak. Jadi Jadi aku berapa lama lu ngebohongin istri berapa lama? 7 bulanan lah kalau nggak salah baru dapet. Nah, tapi itu total betul-betul aku nggak ngerokok, nggak minum. Oh, pantangan-pantangannya. Pantangan-pantangan. Dulu kan masih sering dugem juga tuh dulu Ya, tuh. iya. Nah, jadi minum nggak, rokok nggak. Memang kan ngaruh katanya.
gaya hidup Iyalah, gitu. iya. Kering, jadinya kering. Kering. Iya. Mungkin si kandungan spermanya itu ada yang masih nempel obat-obatan zaman dulu. Oh iya. Masih asik. Lagi kenceng kayaknya Iya, dia betul. kan ya. Makanya aku pola hidup sehat tuh, fitness. Olahraga, ya. Fitness ketemu sama si siapa Next Carlos. Dulu Next Carlos manajer fitness Gold Gym. iya. Kalibata City. Oke. Oh di Kalibata dia Kalibata. dulu. Oh, dari situlah ya. Ya. Terus berarti kau dari awal bener-bener malah begitu nikah memang pengen secepatnya punya anak kau ya? Betul, karena ada Surat peringatan dari surat keluarga. peringatan. Surat kelakuan tidak baik itu kan 3% kan. Iya. Jadi langsung wah itu istri betul-betul aku bilang kita kayaknya agak susah nih alasannya. Aku soalnya kan gendut. Oh. Jadi kamu juga harus. Jadi kalau kita habis main Pak, dia tuh sampai kayang-kayang gitu biar masuk. Oh iya. Iya kan? Ininya ya. Biar nggak tumpah Pak. Tolong jangan diperagain dolar kuning nanti. Tapi kalau babe yang meragain enggak lah. Enggak dilihat. Merah langsung dolar kau. Tapi berarti, nah ini agak menarik berarti kau beda sama Gita ya. Iya, karena aku tahu fakta itu. Tapi kau tahu fakta itu malah terpukul karena kau sebelumnya memang pengen udah punya anak cepet kan? Iya. Baru tahu punya fakta itu. Tapi bisa jadi ketika aku tahu fakta itu dan aku nggak punya anak, ternyata aku nggak bisa punya anak, lama-lama untuk mengobati hati aku, child free aja ah. Oh, sempat terpikir gitu berarti. Bukan, Kalau- misalnya. iya. Oh berarti kemungkinan Gita itu ngomong kayak gitu Oh, aku karena nggak bilang gitu. Karena punya suaminya 2%. karena punya suaminya woles juga. Baru tanya, lu kenapa sih? Temen babe. Salah satu cara mengobati agar kita bisa nerima, ikhlas dan bersyukur kan akhirnya. Iya, betul. Mungkin ketika aku udah nggak bisa lagi punya anak, ya kan? Mungkin aku akhirnya lama-lama ambil hikmahnya. Mungkin Tuhan ngasih gini hikmahnya supaya aku nggak pusing mikirin anak, nggak pusing biaya perkawinan. Akhirnya jadi mengaminkan, oh enak juga kok child free. Nah, gitu lah kira-kira. Iya. Tapi kan Gitu. jadinya siapapun sebenarnya yang punya keputusan untuk child free, bukan dia yang mutusin kan. Kalau balik lagi ke ikhlas dan bersyukur ya Allah lah. Oh, iya, Lu iya. mau Iya. sekuat tenaga untuk tidak punya anak, kalau Allah mengizinkan lu punya anak, lu punya anak gitu. Benar nggak? Kayak lu kan Allah Bisa, ngizinin iya. lu punya anak walaupun Betul. jijik. Iya betul. Tapi ada juga orang yang child free kan memang dia bukan masalah tidak bisa punya anak, Iya. tapi memang dia nggak mau. Nggak mau. Tapi betul lagi kata Dani. Apa? Kalau Tuhan mengizinkan, Nah. dia nggak mau. Tiba-tiba nggak sadar mabuk pulang-pulang apa nih kata dia. Tiba-tiba langsung jadi. Kenapa dia ada apa nih? Dia nggak sadar. Nggak sadar yang dimasukinnya knalpot. Dia mampu tapi tahu di mana lubangnya. Iya. Nggak sadar kan dia. Karena ada ini pengalaman ini aja temen aja yang dia pengen banget punya anak tapi bertahun-tahun dia nggak punya anak sampai suatu hari akhirnya dia ikhlas apapun yang terjadi dia punya anak gitu. Nah itu. Ada yang nggak pengen nggak punya anak taunya dia baru nikah 3 bulan udah punya anak. Banyak juga yang belum nikah. Banyak. Dan nggak salah juga. Iya. Tapi yang menurut sejarah, Be, katanya tuh si child free ini kan udah ada dari tahun 1500-an ya, di tambang datanya ada. Mulai dari tahun 1500-an karena katanya banyak zaman dulu itu tenaga kerja wanita digaji lebih rendah, Be. Terus karena biar dapat pemasukan lebih banyak, dia kerjanya lebih banyak, jadi nggak ada waktu lagi untuk itu. Iya. Nah kalau kaitan sama sekarang nih, istri kau nggak kerja kan? Nggak kerja. Nggak kerja. Nah, apa namanya? Istri ada komen nggak kemarin soal yang ini kayaknya nggak bener nih, harusnya cewek zaman sekarang ya. Oh dia komen. Dia komennya tapi bukan masalah child free-nya, masalah si siapa namanya Gita itu bukan menyerang ya, dia ngasih komen makanya child free nggak bakal gini-gini, Oh nggak iya, bakal awet muda lah. awet ya. muda. Iya. Iya, dia bukan mempermasalahkan keputusannya dia yang itu, tapi poin kenapa harus menyerang orang yang punya anak begitu. Iya. Itu Bener sudah sih, pasti. itu emang yang Dia- yang salah segita di situ Iya, ya. dia menyerang orang yang punya anak. Iya, Seolah kalau benar-benar. orang punya anak tuh
bakal nggak bisa Awet muda, nggak happy. nggak happy begitu. Padahal justru punya anak kita bisa lebih awet muda sebenarnya. Bisa. Happy, lu berdua happy punya anak? Happy gue mah. Anak-anak lu nggak happy punya orang tua lu? Iya. Itu. Anak-anak gue mukanya tua semua. Karena nggak happy punya bapak kayak gua. Karena gue pribadi, aku pribadi emang nggak mau menikah cepat kan, Be. Oke. Nggak mau nikah Kenapa? cepat. Karena aku ngerasa aku lebih harus ngebahagiain orang tuaku dulu sampai finish lah gitu. Baru aku bahagiain anak orang. Oh, kalau orang tuaku malah biasanya mana nih mama, mumpung mama masih hidup, bahagiain dong, kasih cucu kan Oh, gitu. kebahagiaannya dengan cucu. Dengan cucu. Nyokap lu dengan apa sih? Dengan lu Iya. insaf kali ya? Mungkin ya itu. Ya. Iya. Iya. Iya, dan aku tuh emang nggak begitu suka anak kecil. Aku juga begitu. Awalnya. Awalnya Oh iya. banyak teman-teman aku yang aku malah jijik nih waktu kecil dulu. Ah sama. Jadi jijik sih. Nggak jijik sih, aku kesel. aku sebel, maksudnya aduh ini bau. Udah lah gitu maksudnya. Bentar, anak siapa yang kau? Siapa? Anak siapa Anak bau? kecil yang kan sering karena anak-anak kan kita kan dulu waktu stand up kan banyak minta foto kan. Ya. Kalau orang tua kan suka modus kan pertama anaknya dulu. Oh, Ini iya. fans nih. Iya. Yang anaknya nggak mau gitu. Baru nanti orang tuanya. Pertama anaknya dulu tuh pas itu. Foto ya di pangku. Pangku dong, Om, pangku. Ku pangku berkeringat-keringat. Bau kali. Sebel tuh kali. Bau kali keringatnya. Keringat anak-anak bau kali. Iya. Terus yang Om apa? Terus yang nanti dia marah, nangis-nangis, ngelempar-lempar aku, kesel, Iya, jijik kesel, aku. kesel. Iya. Dan aku nggak akrab, bahkan Lu kan nanya orang tua lu dulu. Apaan? Jijik apa? Nggak nanya bau nggak sih lu gitu. Tapi kan kalau orang tua sama anaknya sendiri malah diisep-isep. Iya, iya. Biasanya yang umurnya masih bulanan ya. Baunya masih Kalau udah semuda 4 gitu. tahun Iya. bau matahari nggak ada di Iya, sebesar. betul. Nah, tapi kalau Pas punya anak berubah. Banyak tuh teman-teman aku gitu. termasuk kau. Iya, jadi pas punya anak baru ngerasain, oh gini ya. Dulu kalau ngelihat orang tua anaknya nangis tapi nggak didiemin, orang tuanya coba diem aja, anaknya udah wow kayak kucing kemasukan kan, ngeliat semua. Orang tuanya paling cuma sabar, Iya. terus dipukul-pukul. Aku sering ngelihat anak-anak yang mukul orang tuanya, dipukul. Oh, iya, orang iya. tuanya cuma Tantrum. Iya, udah sabar. Aku bodoh kali jadi orang tua. Kalau aku kutabok tuh. Kalau kutabok kan pasti besoknya dia langsung dapat pelajaran diem. Iya. Nah setelah punya anak baru tahu, oh gini rupanya. Jadi kita harus sabar. Oh makanya kau makin jelek ini karena sering ditabok bantuin dong. Ditendang, macam-macam Pak udah. Nah, kenapa lu berubah pikirannya kalau ketika ngelihat anak? Kan sebelumnya lu, wah kalau anak gua nanti begini gua tabok gitu. Iya, ya itu Kenapa lu tadi, berubah? karena ini darah daging kita kali kan. Oh iya. Jadi kayak mukul kita sendiri jadinya tuh. Iya, gitu. iya, iya, Mukanya mirip lagi. Itu yang sulit kan. Kayaknya, mirip lagi. kayak namparin diri sendiri. Mirip banget keriting juga. Coba masa mukul diri sendiri kan. Tapi kau lebih bingung kalau mau mukul anakmu nggak mirip nggak? Nah, kalau nggak mirip ya, kalau nggak mirip kan lebih kesel anaknya. Ini anak siapa sebenarnya kan gitu. Ini mirip nggak buang Pak. Jadi kayak, waduh, kayak berkaca. Jadi lebih sayang. Jadi sekarang ngelihat anak-anak malah jadi lebih bisa komunikasi. Oh, Iya, kau iya. malah jadi setelah dulu dari sebel ketika punya anak, gara-gara anak kau jadi senang anak ini, dan ke anak kecil yang lain juga Jadi gitu ngerti ya? bahasa anak-anak, bermain, kalau ada anak main, udah ngerti. Sebentar nih. Saya baru mau nanya, ngerti bahasa anak-anak tiba-tiba anak apa, Be? Apa bedanya kau manggil anak-anak sama manggil terapis tadi? Dua-duanya Beda lah. Kalau Kernya nadanya beda, beda terapis ya. beda Pak. Tapi pasti berubah. Ente juga nanti kalau punya anak pasti berubah. Iya, Itu Tapi sudah kalau gua baca yang si siapa? Radit juga gitu. Iya, Radit Dia juga. Radit, Iya, Radit kelihatan bilang, banget langsung Radit berubah jadi bilang teman sama main. aku, dia tuh benci anak-anak, nggak suka Iya, anak-anak. iya. Sekarang punya anak coba lihat. Justru malah kebalikannya, sayang banget sama anaknya yang gitu Betul, biasanya. betul. Itu biasa itu. Iya. Nah itu Tapi kalau gua lihat baca yang ini ya, kalau ngomongin soal anak, salah satu alasan child free si siapa? Gita Si Syaf. Gita Gita Syaf. itu sebenarnya karena memori dia sama orang tuanya, ngerti nggak sih? Dia nggak mau dia nanti kalau punya anak, anaknya tuh kayak gua. Oh dia di Pola sempat- asuh orang tuanya yang tidak
Ya parenting problem lah, parenting problem. Be. Iya. Sampai disetrika dia. Enggak ada Kan gua nggak ngomong setrika. Enggak, maksudnya Di disuruh kiss spray disuruh aja. nyetrika sendiri biar mandiri. Bukan. Disuruh masih kecil disuruh nyetrika sendiri enggak? Enggak dong, enggak. Enggak, dia dong. cuma bilang apa narsistik apa gitu. Apa ada sifat-sifat narsistik. Intinya mungkin ada parenting problem lah. Dia nggak pengen nanti kalau dia nggak sanggup. Ya Ya, harusnya harusnya takutnya kalau dia punya anak kejadian juga sama anak gua gitu, karena gua punya darah keturunan orang tua gua gitu. Tapi ada tuh yang sakit jiwa tuh kemarin kasus alasannya begitu. Dia tidak pengen anaknya merasakan apa yang dia rasakan, menderita, anaknya dibunuh. Oh, yang dibunuh tiga yang- ya. Anaknya dibunuh. Yang ibu-ibu ya, yang Iya, masuk penjara ya. Dia ada tidak yang- merasa bersalah orang supaya demi kebaikan anak-anak saya biar anaknya tidak merasakan penderitaan dunia. Ya. Tapi memang ternyata gila ya. Kalau itu Iya, iya, emang iya. ternyata gila Tapi aja. kalau di sisi apa ya, ini buruknya aja ya. Oke. Keputusannya tepat sebenarnya, daripada anaknya nanti udah besarnya nggak bener, menderita, ya udah. Nggak tepat dong, Bos. Nggak tepat. Nggak tepat lah. dong, Di mana tepatnya? dibunuh? Ya ini bahasa lapas. Nggak tepat. Ya kan maksudnya ini ya, kalau ini gilanya aja ya, kalau gua gila gitu. Ya daripada udah gedenya narkoba. Ya makanya sama kayak tadi, jadi gila kan kesimpulannya kan. Tapi ya itu, tapi anehnya Gita Savini ternyata di tahun 2015 kalau nggak salah, di Iya. blognya itu sempat tulis pengen punya anak 2. Di tahun 2015. 2015 ada di blognya dia ketulis. Itulah terbukti kalau orang tuh kan sifatnya berubah-berubah. Gampang terbolak-terbolik kan. Iya, katanya gara-gara mungkin dia pemikiran kayak gitu gara-gara tinggal di Jerman. Oh. Tapi kau tahu kan, maksudnya di negara-negara maju, beberapa negara maju sekarang terancam kekurangan populasi. Oh gitu. Iya. Bahkan di Jepang katanya orang udah nggak ngesek lagi ya. Nah, Saking- resesi seks istilahnya. Resesi Iya. Tapi udah mulai digalakan lagi di Jepang kan? Udah mulai digalakan. Ya. udah mulai marak di pinggir jalan lagi. Nggak ada pinggir jalan, Nggak di dong. pinggir jalan, cuman ada pameran aja. Ada pameran. Promo ya. Promo. Iya, iya, Nggak, iya. jadi argumennya si Gita ini udah nggak inilah, nggak sesuai zamannya. Iya, sebenarnya sekarang. udah nggak relevan. Bener. Di Indonesia sebenarnya ya nggak ada yang mau child free. Sebenarnya di Indonesia mah fine-fine aja. Cuman negara maju kayak Jerman, Jepang, Korsel itu mereka lagi ngadepin masalah kekurangan generasi. Oh. Makanya negaranya sampai bikin apa namanya fasilitas atau insentif buat Paca apa bukan? buat apa? Buat apa? Pecah-pecah itu yang kayak kucing itu kawinin bukan? Enggak gitu. Jadi Maksudnya sekarang ya, Nggak gitu dong. Nggak dong. kawin dikawinin. Kenapa Siapa ada yang birahi? juga Yang birahi dua orang birahi. Dia yang mulai birahi nih gabungin. Enggak, ada masa di jalannya ada petugas nih. Nafsu nih. Enggak dong, Be. Ya, kucing kan gitu. Kamu mau Pak. kumpul di sini ya? Enggak gitu, tapi maksudnya ngasih misalnya pendidikan gratis sampai kuliah. Beasiswa. Terus udah gitu untuk orang yang mau menikah dan punya anak dikasih rumah. Sampai kayak gitu negara maju, Be. Iya, iya. Karena kekurangan generasi baru. Karena di Jepang itu tuh ada berapa juta rumah kosong. Nah, Di Jepang. Di Jepang. Kenapa kok bisa kosong? Ya, karena nggak ada itu. karena nggak ada kekurangan generasi. Di sana emang nggak ada mixway apa gitu. Nggak endorse di sini. Ya tuh, Miswe juga nggak lihat rumah kosong. Disewa nih, bisa nih. Jadi Miswe nggak ada lagi. Ya karena lagi nggak ada keturunan lagi dia. iya. Meninggal ya udah nggak ada warisan, nggak ada. Percuma buka mixway banyak-banyak nggak ada yang beli. Nggak ada yang beli. Iya. Mungkin BBM Selamat ada. Iya, Kalau BBM BBM Selamat ada. sayang sekali ya. Padahal Jepang maksudnya negaranya juga kualitasnya Apa tuh? bagus-bagus kan. Apanya? Bibit-bibit bobotnya kan memang babes cebit banget gitu. Jadi yang lu lihat sekarang itu Iya. sebenarnya itu produk lama. Produk lama. Karena kalau produk baru udah pada tua orang Jepang. Kakek Sugiono itu terakhir. Child free dia. Child free. Child free dia. Di Indonesia itu sempat heboh, maksudnya Nah. sempat tahun 2000 ada Twitter sama grup Facebook tahun 2014 sampai 2016 kalau nggak Oh, salah. ada, ya? Sempat ada Facebook dan akun Twitter yang tentang gerakan Kok child free ini. Bapak tahu yang grup-grup aneh-aneh gitu ya? Baca tambang data. Be. Oh, Jadi baca. tambang data itu diceritain kalau di Indonesia masuk tahun 2000-an. dan Soalnya sudah Bapak ada dulu kan macem-macem kan tahunnya kan. Kan Bapak login pakai cara. yang semprot-semprot. Makanya kan Bapak admin ya. Dulu. Gua mau cerita sayang. Kejadian lucu. Iya. Kan kita MC lagi. Iya.
Terus jadi- ada di FB ya. Ada dulu di grup FB itu sempat meningkat jumlahnya. Jadi sebenarnya kayaknya di Indonesia juga ada banyak komunitas-komunitas child free ini. Iya. Identik child free itu sebenarnya sama komunitas yang punya idealisme feminisme. Karena ya itu tubuhku otoritasku gitu. Nggak mau jadi cewek itu dianggap sebagai ya dapur, kasur, sumur. Oke, dapur. Iya, kasur, sumur. Kok sumur sih? Dapur masak. Kalau Lah, dapur dulu masak tuh kan- tuh tukang masak. Kasur kasur. dipakai tuh. Ya, kan? Oh iya, nggak usah yang Ya. aman aja lah ya. Ya. Dipok-pok lah apa dia apa ya? Di Els. Di es. Sumur diapain? Sumur ya lanjutan dari kasur. Sensasi beda. Oh, Dingin. dingin. Anjir kena lagi. Sakit kan, Pak? Kenapa? Kena. Ngilu. Untung itu spons. Aduh, saran saya besok Bapak cek siapa tahu 2%. Soalnya pabrik dilempar ya kan. Dapur kasur sumur itu dulu dari zaman dulu tuh bilang bahwa cewek itu tukang masak, terus alat nyuci ya, sumur reproduksi itu sama nyuci. Iya. Mana aja 3 ur dulu cewek itu identik Iya, sama Gua mah dapur. dapur, kasur doang. Nyuci ada lagi si Mbak. Masa si Mbak gua? Iya. Lah, Ya kan kalau bagus. Kalau bagus kerjanya ya kita kasih tips. tapi sudut pandang lu sebagai ya seorang babe gitu. Statement kayak gitu, Be. Gimana, Be? Menganggap perempuan enggak ininya omongannya dong. Kenapa orangnya anjing? Itu bekas spermanya. yang nggak bergerak tadi. Yang nggak bergerak. Yang dia jalan, yang satu cuma ngeliatin gini aja. Lagi nyetun. Kemarin udah kepake. Kau setuju nggak dengan apa itu? Sebenarnya kan banyak yang berkembang idealisme Iya, tadi. betul. Cewek itu nggak sekedar Iya. urusan dapur, urusan sumur, urusan kasur gitu. Menurut kau gimana? Kalau menurut aku sih dari sudut agama ya. Kalau dari agama itu melawan fitrah. Ya. Melawan fitrah. Karena fitrahnya perempuan, kenapa dia bisa melahirkan kan mungkin ada maksud supaya makhluk di bumi ini berkembang biak begitu. Sebentar, azan dulu. Kita Betul. azan dulu ya. Tapi ya child free ini kalau misalnya nih kita berandai-andai. Kalau misalnya semuanya diterapin seluruh dunia gitu. sepakat kita child free selama katakanlah 20 tahun. Tidak ada yang mau menikah, tidak ada yang mau punya anak. Seru kali ya? Enggak sih kalau enggak ada serunya. Seru Yang, lah. yang paling happy sebenarnya bapaknya yang kemarin anaknya ngelakuin penganiayaan. Dia kayaknya, bagusan child free kayaknya dia. Oh, jadi nggak bisa kebongkar yang lain-lain ya. Iya kan? Iya, betul. Karena akhir-akhir ini banyak loh kasus-kasus anak muda arogan yang psikopat kayak gitu, udah levelnya psikopat, Be. Karena yang Mario Dandi ini kan kau lihat videonya kan? Iya. Orang udah tergeletak Iya. masih Serem. Ditendang hajar kayak psikopat. tendangan bebas. Iya. Masih di free kick. Psikopat bebas. itu udah levelnya, Be. Udah, itu mungkin juga ya ada parenting problem itu tadi. Orang tuanya mungkin sibuk bekerja. Ya, betul. Bahagianya adalah dengan memberikan anak uang dan fasilitas. Iya. Benar. Padahal uang dan kasih sayang itu tidak bisa menggantikan kan? Betul. Iya kan? Ya lu udah paham kenapa lu nggak nikah? Iya. no? Ya kan yang penting paham daripada udah nikah tapi nggak paham. Benar. Iya. Tapi kan harusnya diterapin kepahaman lu itu. Gua tuh udah siap jokes untuk istri supaya istri tetap sumringah. Oh, rayuan-rayuan lagi untuk istri. disiapin Udah sekarang. siap semua. Calonnya. Jadi belum kalau misalnya ada. kira-kira malam pertama dragging keluar. Nah, tuh. punchline keluar. Iya. Gimana malam pertama dragging itu gimana? Yang tadi yang 3% Iya, tadi. 3% kan. Draggingnya biasanya karena sudah terlalu finish cepet ya. Iya, atau mungkin sudah yang melakukan yang ke 1000 kali. Oh, kau gitu ya? Enggak. Yang keluar angin. Tapi gue setuju dengan parenting problem. Jangan-jangan nih, kebanyakan pola pikir orang-orang yang menganut child free itu tuh berawal dari situ. Nah, bisa jadi. Dari traumatik parenting orang tuanya gitu dulunya, yang ngerasa
apa istilahnya parentingnya nggak bagus gitu ya. Lihat kasus-kasus banyak juga yang anaknya sekarang ternyata ya hasilnya jadi kayak gitu. Maksudnya ya ada psikopat. Itu yang satu kasus yang anak pejabat pajak. Yang waktu itu di Senopati yang mobil ngerusak mobil Brio. Rusak Itu kan mobil masih Brio. anak muda juga yang dia Iya. apa sama Fortuner ya? Iya. Itu kan anak muda juga, Be. Iya, Sekarang bapaknya daftar child free. Oh, langsung ya? Karena ada kasus-kasus ini. Iya. Tapi kan udah telat. Oke. Iya, bapak udah terlanjur punya anak, nggak bisa ikut kita. Nggak bisa. gitu. Nah, anaknya juga pengen parent free. Sekarang gara-gara itu. Gara-gara itu. Iya. Karena bapaknya nolak dia jadi anak. Iya. Kalau gua secara, maksudnya kalau misalnya child free 20 tahun gua nggak setuju. Kenapa? Tapi kalau misalnya cuma child free day gitu, 1 hari tanpa anak, nggak. Child gua- free day gimana ceritanya? Iya, enggak maksudnya tuh. Child free day. Kadang kan kita sebagai pasangan suami istri butuh gitu namanya istilahnya apa disebutnya tuh waktu berduaan Quality gitu. time. Quality time. Berdua kan Ya. pengen tidur terus Oke. berdua nggak diganggu sama anak ketika Oh, berarti kita anak lo tuh Child. mengganggu. enggak Oh. ganggu sih. Daripada momen-momen tertentu ganggu lah. Makanya child free. Ya enggak dong, udah ada 2 gimana? Maksudnya kalau 1 hari tanpa anak kita berdua pergi itu perlu untuk meningkatkan lagi keharmonisan. Anaknya ditaruh di mana? Ya dititipin lah di kita. Dititipin. Iya. Di mana? Di kita. Ternyata dia seneng. Diambil sama dia. Gua yang child free. Emang nggak mau dari dia aja, Iya. pengen ini aja. Nah, lu punya quality time juga nggak? Maksudnya waktu tanpa anak-anak gitu. Quality time waktu sampai tanpa Sama anak-anak. istri. Ya child free day lah. Oh, paling kalau misalnya ke mall, Hmm. anak ditinggal sama mbaknya gitu-gitu. Mbak siapa? Ada di rumah kan ada mbak juga. Baru Oh, kau juga ada hari khusus untuk ke mall sama Mbak ya, anak sama istri di rumah. enggak sama mbak. Itu kalau misalnya istri keluar kota. Oh, jadi anak kedua tuh dari Mbak. Tapi ada juga yang bilang katanya banyak ada argumen nih yang bilang kalau child free itu karena sekarang biaya untuk menghidupi anak tuh sangat mahal. Bener nggak? Kau Mahal betul. Mahal sih per bulan betul. berapa? Untuk ukuran kau lah. Berapa ya? Uang sekolah aja. Kemarin itu Bambino mau masuk uang sekolah pertama bayar 80 juta. Buset. Uang sekolahnya. Buat anak yang masih kecil. Masih kecil segini 80 juta. SD? SD. Tapi dapat motor. Itu namanya kau beli motor. Beli motor kok dapet sekolah. Motornya Harley bukan? 80 juta ya masuk SD. 80 juta uang masuk. Bulanannya berapa SPP? 5 jutaan lah. UMR Jogja aja 2, berapa? Itu tergantung gaya hidup istri kita. Istri aku lihat-lihatnya join, tengok nih anaknya Radit sekolah di sini, anaknya ini sekolah di sini, anaknya Gempita sekolahnya, Rapi Ahmad sekolah. Iya, kita kan Fatih suruh follow Bi- Dani. Lihat nih anak McDani kok di sini. Anak gua sekolahnya Kok lumayan bagus. bagus gimana? Negeri enggak? Al-Hikmah. Tapi masih swasta kan? Swasta dong. masih oke. Masih maksudnya Kan negeri 80 juta. enggak, maksudnya swasta tuh masih agak lumayan lah harganya. Iya, iya. Ya, mahal juga. Kalau Iya. negeri kan udah gratis. Tapi 80 juta mah nggak kemahalan tuh, Be. Berarti lu mah kepikirannya bukan child free ya, wife free ya. Enggak, dia kalau istri aku bilang nih kan demi anak, biar kita kan sebenarnya bukan bayar uang masuknya 80 juta itu bayar lingkungannya katanya. Biar anaknya tiba-tiba nggak pulang, ya anjing. Kalau anak-anak di sekolah pinggiran tuh kan kadang-kadang pergaulannya jadi kayak anak-anak gang gitu kan, jadi beringas kan. Bambino nanti pas pulang, woi dogi. Iya. Paling nggak ya. Bambino masuk bentar anjing. Lagi nongkrong nih, Pak. Iya sih bener, Iya, jatuh investasi ya. Investasi. Paling enggak kalau 80 juta, paling tak kan makinya pakai bahasa Inggris lah. Iya kan? Iya, jadi What the hell? masuk kamu mandi, oh, whatever. Gitu. Whatever. Jadi kan gitu kalau anak-anak itu kan campur. Mahal. bahasa Lu berapa dan sebulan? Nggak terlalu gede, Babe 5. Gua mah di bawah Babe banget. Ya tapi berapa? Lu aja deh. 400 gua mah sebulan. Bukan uang masuknya. Uang masuknya pangkal. 12 juta.
Iyalah, berarti kan pas tuh 12 juta. Iya, proporsional lah, Iya. proporsional. Berarti ini gini, kalau misalnya biar tidak ada lagi nih orang-orang seperti kita punya pemikiran child free, ini mah udah harus melibatkan pemerintah. Maksudnya Iya. ke tadi kan kalau misalnya pemikirannya, oh sekolah mahal dan segala macam, takut kalau sekolah murah nanti anaknya berkembangnya seperti yang tadi bilang Babe disuruh masuk, wah apa lu anjing gitu. Iya. Jadi ya pemerintah punya andil besar gitu. Betul. Apalagi sesuai mungkin juga si Gita ini sebenarnya satir ke pemerintah. Bisa jadi tuh. Karena dia bilang child free sebenarnya dia mungkin satir karena di UUD pasal 34 itu Gokil, apa ya? Apa? ayat 1 itu bilang fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Iya. Nah, sedangkan masih banyak di Indonesia ini yang anak-anak miskin itu tidak dipelihara oleh negara. Malah dipelihara mami. Ah, iya kan? Kok tahu ya? Banyak kenal mami ya? Dulu. Oh berarti lu ikut mensukseskan pasal itu ya? Iya, Iya, benar, benar. mencerdaskan. Iya kan siapa tahu gitu kan sebenarnya. Iya, benar. Pemerintah tidak belum melakukan tugasnya gitu. Ya, jadi kalau misalnya ngomongin lagi Gita ya, Gita punya pemikiran seperti itu ya udah biarin aja gitu. Kita sebagai orang yang melihat Gita menyikapinya juga ya udah biarin aja toh. Ya. Rezeki umur anak mah itu urusan Allah. Dia mau bilang child free kalau Allah ngasih ya udah Iya. gitu. Iya sih benar. Dan ini apa? Masalahnya memang masa saat sekarang itu kalau di Tambang Data disebutin itu selain orang tua yang tadi punya child free, sebenarnya yang jadi masalah itu banyak yang tidak paham cara parenting. Itu yang penting. Makanya banyak parenting problem yang menghasilkan anak-anak muda yang ya tadi psikopat kayak gitu-gitu. Kita berarti harus ngambil contoh dari Babe ke Bambino tuh kayak Nah, gimana? gimana cara ngedidik Ngedidik anak gimana, anak Be? gitu. Kalau kau Aku malah kebalikan dari kata-kata yang kalau misalnya Gita ada trauma dengan orang tua, aku juga punya trauma. Kalau masalah trauma, pastilah orang tua tuh ada sisi-sisi baik buruknya. Ya. Ya. Tapi dengan traumatik itu malah kita jadi memotivasi untuk kalau bisa aku menjadi orang tua tidak seperti yang dulu. malah jadi acuan ya. Kita putus tuh gaya-gaya yang dulu yang mungkin tidak Contoh? tidak misalnya gaya mukul. Iya, kita dulu kasar. siapa sih Wah, yang anak-anak seumuran kita? pak, smackdown wah, kadang dihitung gitu. Bapak kau Austin ya? Stone Cold Austin ya bapak kau ya? Dulu kan serem-serem kan, mukul 8 jam. Iyalah. Pulang Lempar maghrib. penghapus sama Wah, guru. betul. Nah berarti lu ke Bambino nggak kayak gitu Mukul. dong? Paling jauh aku pernah nyentil itunya aja nyesalnya minta ampun. Until apa? Burungnya. Pas baru sunat lagi ya? Itu penyiksaan. Ya nyesel lah kalau itu masih nyesel. Lu pernah nyentil gara-gara? Gara-gara dia tuh dimandiin sama mbaknya berdua. Jadi Berdiri. kenapa tegang? Kenapa kamu tegang? dia dimandiin sama mbaknya. Satu mbak, dua anak. Oke. Ya, jadi adik anakku yang paling kecil itu Nebula masih kecil, digendong. Ya. Yang satu lagi Bambino. Nah, gantian nih. Pertama mandiin sambil anakku kan udah jalan 5 tahun udah bisa sabunan. Ya. Jadi siram. Udah si mbaknya fokus ke adiknya. Dia bilang, "Bam, dia udah tahu tuh mana keran panas, keran Ya. dingin. Kadang dia suka iseng. Oh. Bam, ini lagi mandiin adik ya. Si Mbak bilang. Ya, kerannya jangan diputer-puter nanti adiknya panas. Iya, ketawa-ketawa dia. Pas lagi disiram gini, tiba-tiba berasap, Pak. Itu kan sama kayak sih kok ketawa ya sih? itu kan sama kayak menggodok anak kan. Kayak merebus anak. Iya. Itu badan anak aku yang masih bayi setengah merah, Pak. Setengah merah. Orang Berarti gini. dipolin ya panasnya Iya, ya? dia udah marah, Si mbaknya marah. teriak mbaknya, Mbak Mino katanya kan. Aku lagi di bawah tuh di lantai atas. Si anak nangis, kupikir jatuh. Kenapa? Ini diapain Bambino sampai merah terbakar kulitnya. Ku tengok Bambino ketawa dia. Oh, hitungannya kan udah kayak mau ngebunuh itu ya. Nah, ya lah. Nggak ingat kalau dia anak juga. Ku sentil Apanya? telinga, Oh, tapi sekuat tenaga. Udah gini pakai gerakan, pakai tarik gini. Iya.
tepak itu dari ketawa sampai terkejut shock gitu. Aduh, kasihan banget. Langsung nggak langsung nangis, langsung wow nangis gitu. Oh itu, aku langsung kutarik dia kan. Habis itu aku, kayaknya tadi berlebihan deh kan. Ku pastikan lepas nggak kuping. Soalnya pada keribu juga. Udah nangis. Biar nggak langsung jatuh marwah, masa baru marah langsung apa kan? Iya. Mamanya aku suruh hadapi dulu, aku apa dulu dah. Biarlah. Nenangin dulu lo. Kau nenangin Mbak dulu ya? Iya, enggak. Mbak dia kan nggak panik. Anaknya Panik kan tadi. Udah Mbak kau Iya, gitu sabar, kan? iya. Pas cabut sampai dia tertidur itu aku sampai nangis aku. Oh. Bang Mino tertidur tapi tertidur dalam keadaan terseguk-seguk. Jadi kayak gitu kan, kayak Oh, enggak lu tanya, saya. tapi tidur Pak, saking Saking sakitnya. Pikir, Kayaknya bukan sakit, lebih ke nyesek kok bapak gue gini ya betul, gitu. karena aku nggak pernah mukul. Iya. Aku buka lah telinganya gini, merah satu telinga. Astagfirullahaladzim. Padahal dia hitam loh. Harusnya kan ungu. Maksudnya kalau merahnya biasa aja nggak sampai kelihatan. Ini berarti merah sekali. Aduh. Sampai mengalahkan ya pigmen Allah. hitamnya. Iya. Pas merahnya ada bantengnya? Enggak ada banteng. Kira ada siapa tahu jadi Wah, tiba-tiba anaknya masuk partai. Iya, masa tiba-tiba ini. Bisikin lah, Puan. Langsung bangun, dia kaget kan. langsung pakai kaos bangun. Terus nyesel kau di situ. Wah itu, abis itu aku kayak janji dalam diri sendiri, kayaknya aku nggak boleh nyentil lagi deh. Nah tapi kan itu bener Be. Maksudnya ini aku sebagai yang belum punya anak ya, menurutku itu bener Be. Apa? Mendidik karena dia sudah kelewatan. Nah, Tapi kalau gue nggak setuju, sekelewatannya dia sebagai anak kan dia anak kecil nggak paham. ya. Ya makanya cara ngasih pahamnya ya kayak kita dulu. Kita zaman masih kecil kenapa sering dijewer, dicubit? Karena kita masih belum bisa diajak ngomong kan? Tapi sadar nggak ketika udah dikerasin, anaknya berbuat lagi apa nggak? Pasti berbuat lagi. Enggak. Gua Buktinya lu masuk penjara. kan dulu dimarahin bukan karena narkoba. Kamu kalau dari kecil gua disentil gara-gara pas gua make, terus kejualan gua. Kau dipukulin aja anaknya narkoba. Nggak relate berarti. Nggak relate. Itu nggak usah sosok. Kita dulu kecil ya enggak. Karena katanya kalau kita melakukan kekerasan sama anak ketika dia berbuat salah, anak itu akan semakin menjadi liar di luar sananya. Lah kita semua dulu kan pernah dikerasin nggak liar? Lah, gua liar. Iya kita Gua cuma liar nama sih. koran. Dulu gua cuma nama koran kebayang pakai tangan. Gua nggak nyabu kayaknya. Korupsi gua. Enggak, tapi maksudnya ya gua nggak tahu, tapi menurut gua Ya, nggak relate, nggak relate. ya. Nggak relate. Enggak, aku pernah sampai aku baca di artikel, boleh nggak memukul anak? Kita bahas dari dua sisi ya. Oke. Kalau dari segi pendidikan, dari segi agama deh. Kalau dari segi agama tuh ada kebolehannya tuh mungkin anak di umur di atas balik ya. Ya, Iya, dia kalau anak-anak masih belum boleh. Balik tuh berarti pas mimpi basah ya? Iya, SMP lah, SD, SMP ya? SMP lah, SMP boleh. Karena dia sudah bisa berpikir lah, Oh. dipukul sekali kalau misalnya disuruh sholat atau misalnya apa boleh. Nah, Tapi kan itu dipukulnya juga. pukulnya juga harus ada etikanya, Iya. harus segala macam, bukan sembarangan. Ada wasit, harus ada wasit. Ah, Masih enggak. wasit dulu. Enggak, apa namanya? Maksudnya ada cara-caranya Iya. lah, ada. Terus kalau misalnya dari segi parenting, memukul anak itu tidak menyelesaikan masalah. Anak tuh hanya takut tapi tidak mengerti. Gitu. Iya. Jadi dia hanya takut aja. Dia kok melakukan itu cuman karena takut dipukul, bukan karena ngerti itu salah. Tapi kan jadinya tetap hasilnya tidak melakukan lagi. Traumatik. Kita membentak anak aja, misalnya kan, tol gitu. Kan ada bentak anak tuh yang lain ada. Hei, kan bisa. Bentar. Kau dulu sekolah SD 20.000 ya? SD aku impre. Nomor telepon. Begini ya. Terus Jadi kita membentak anak aja, katanya itu merusak sel pertumbuhan iya. otaknya. Jadi dia tidak empati sama orang, jadi dia introvert, jadi apa gitu tuh. Benar. mana pernah marahin anak? Sekali doang waktu sama tuh. Jadi anak gue lagi mandi nih. Berdua nih sama anak yang satu lagi nih. Bercanda. Nah, anak yang paling besar ngedorong anak gue yang pertama.
dorong jadi pengusaha. Waduh. Dan sekarang udah masuk HIPMI sukses ya. Nggak kayak Babe. Nggak ngedorong. Di situ gua mau mukul, Be. Iya. Udah papa bilang ya. Udah di sini nih. Gua ditahan sama istri gua yang digapak. Gua untungnya gua nahan, tapi ngebentak gitu, ngebentak. Dan gua lihat kan anak gua cewek dua-duanya gitu. Kalau misalnya didikan gua dari kecil udah dibentak-bentak, kita kan pergaulannya udah tahu kayak gimana. Iya. Ya takut, makanya gua tahan, terus akhirnya gua minta maaf, gua ajak ngobrol. Gua ajak ngobrol, kalau misalnya apa yang dilakukan itu berbahaya. Iya. Akhirnya dia nggak pernah tuh dorong-dorong Nah anak gua. itu waktu Bambino bangun yang ininya merah, aku waktu dia bangun main-main ke bawah aku canggung nih. Ih, Iya, takutnya nanti belum damai. Iya, damai nih. Ah. Pas turun dia nyambut kayak nggak ada kejadian. Oh. Jadi aku berpikir sepolos itulah anak-anak. Iya. Dia lupa. Lupa ya. Kita yang masih baper nih, aduh Iya. takutnya. Dia udah biasa aja. Pah, tadi gini-gini. Ih, lupa nih anak gitu. Iya. Antara dia polos atau memang nurun ke aku. Takutnya pikun ya kan. Iya. Soalnya aku penyakit pikun. Iya. Itu tuh. Jadi kadang-kadang sepolos itu Nah anak-anak. itu kan yang bikin gua juga jadinya paham. Anak itu ya Nggak hari ngerti itu dia. aja nggak Iya, ngerti. dia nggak Kadang ngerti. kita nih kalau anak lagi berantem sama adiknya nih, biarin aja, biar dia Iya. tahu cara menyelesaikan masalahnya. Kecuali kalau udah berlebihan kan, Iya. jangan kita ikutan, woi berhenti lo, gitu. Sini kamu berani sama gua, bukan sama adik lu. Itu nantangin ya. Bawa macam apa sih lu? Iya. Makanya kadang gua biarin dulu, nanti dia punya penyelesaiannya sendiri gitu. Nah, inilah salah satu kisah dari dua orang tua, Babe dan juga Dani, bagaimana Sobat Baca cara Tuanya mereka bisa mendidik. ini, Iya, dia bisa. terlalu tua. Maksudnya mereka ya ini cara mereka gitu ya. Iya. Maksudnya bagaimana cara mendidik anak gitu. Dan ya hal-hal kayak gini sebenarnya penting karena kalau salah-salah ya itu menghasilkan generasi anak muda yang rentan dengan kekerasan. Iya. Anak muda yang di luar sok jagoan Betul. gitu-gitu. Dan menurut gua kejadian ini udah banyak kan ya, kayak kejadian anak pejabat pajak, terus yang Brio itu, yang kasus itu, dan beberapa kasus lainnya melibatkan anak muda yang cenderung psikopat. Ini udah banyak. Nah, harusnya kan Kementerian Perempuan dan Perlindungan Anak tuh bergerak lah. Betul Karena sekali. ranah mereka kan memang di situ, melakukan tindakan-tindakan pencegahan. Iya. Kalau tindakan yang udah terjadi mah itu wilayah polisi kan. Iya. Tapi bahwa Kementerian Perempuan dan Perlindungan Anak harusnya bikin sesuatu yang gimana caranya ini mendeteksi anak-anak generasi mendatang gitu. Iya, jangan sampai ntar komunitas child free makin banyak sehingga tidak ada lagi perlindungan perempuan dan anak. Cuman Anak ada perempuan doang. Oh iya. Karena anaknya udah nggak ada, jadi Iya. nggak ada yang dilindungi. Kerjaan berkurang. Tapi kebayang nggak makin lama kalau child free, dunia kan makin dikit. Iya. Dunia manusia makin dikit, hewan makin banyak. Manusia dikonservasi sama orang hutan. Betul, jadi mereka yang berkuasa kan. Jadi mereka, betul. kita di Tanjung Puting nanti ditonton orang hutan dari Nigeria datang. Kuntilanak pun udah nggak ada lagi dong. Nggak ada. Kuntil ibu. Udah nggak ada anaknya. Itulah yang jadi soal child free dan juga parenting. Ya. Ceritanya menarik dari Babe Ya. karena cocok banget Babe seorang family man. Betul. Dan ini salah satu contoh dari Babe yang memutus traumatic parenting orang yang tua ya. orang tua kita putus supaya kita tidak meniru yang masa lalu lah. Iya. Tapi ya putus traumatik cara parenting, anaknya trauma punya orang tua kayak Babe. Mungkin beda lagi nanti. Beda ada lagi. gerakan lagi. Traumanya, iya. Ada, iya. Nanti Bambino ada bikin campaign dia. Ada campaign lagi, beda lagi. Anti sentil namanya. AS. Thank you, Babe. Oke, siap. Tanda tangan dulu, Babe. Di situ. Wah, gokil nih. Ini Di mana udah banyak dia? cari aja yang kosong selalu. Sini lah masih bisa nih. Biasa tanda tangan ini kita jiplak buat pinjol, Be. Siap. Makasih Sobat Baca udah nonton episode kita kali ini. Jangan lupa download apps kita, ada di Play Store dan juga di App Store. Itu ada di kuatbaca.com, dan juga jangan lupa follow Instagram dan juga TikTok kita di kuatbaca.com dan juga di JL Official. Kalau mau baca isu-isu kayak tadi soal child free, Ya. terus yang terbaru ada isu soal ada juga Apa? yang kejadian meninggal lagi anak kecil gara-gara minum obat sirup. Yang terbaru ada juga. Nah, itu Kuat Baca sudah melakukan liputannya di Tambang Data secara komprehensif, jadi silakan baca aja buat Sobat Baca yang udah nonton. Makasih yang udah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan juga komen. Kalau ada iklan jangan di skip. Yes, Ya, betul. karena itu pemasukan kami. Nah, Sampai jumpa di The Jail selanjutnya. The Jail, ampun wey! Ampun
Ampun Dah, Bui. Ampun Bui. Ampun Bui.